Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat komunitas santri, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian. Mungkin barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang lupa ya tentang masalah sesuatu yang dapat membatalkan terhadap wudhu. Ya, jadi dalam ibadah kita, ibadah yang mahdhah, yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kadangkala memerlukan yang namanya wudhu. Nah, cuma kadangkala pula sebagian dari saudara-saudara kita tidak mengetahui bahwa wudhunya itu telah dalam keadaan batal. Maka untuk itu kami merasa perlu untuk mengingatkan kembali pada teman-teman sekalian bahwa apa saja sih yang membatalkan terhadap wudhu. Mari kita langsung masuk pada kita mengambil referensi dari kitab Al-Bajuri juz 1. Ya, di sini diterangkan faslun, yakni merupakan suatu fasal fi nawaqidil wudu'i, dalam bab menerangkan tentang sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Dijelaskan walladzi yumkidul wudu'a khamsatu asya'ah. Jadi sesuatu yang dapat membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Ya, jadi menurut versi dari kitab Bajuri juz 1 ini, yang dapat membatalkan wudhu itu ada 5 perkara. Jadi apabila melakukan salah satu saja dari yang 5 ini, maka wudhunya sudah tidak sah dan wudhunya sudah tidak bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang 5 tersebut? Yang pertama, ma kharaja min ahadits sabilaini, yakni keluarnya sesuatu maksudnya dari 2 jalan, ya, dari salah satu 2 jalan. Yang dimaksud adalah kubul dan dubur, yakni maksudnya adalah jalan bagian depan kita, ya, dan juga jalan bagian belakang, tempat keluarnya kotoran. Nah, itu apabila keluar sesuatu dari sana berbentuk apapun. Di sini dijelaskan baik itu sesuatu yang biasa maupun yang tidak biasa. Sesuatu yang biasa itu apa? Yakni kotoran, berbentuk kotoran, mohon maaf, yang warnanya kuning itu. Ya, seperti itu. Ataupun yang berbentuk cair, air kencing atau air seni. Nah, itu sesuatu yang biasa. Ataupun nadiron, sesuatu yang tidak biasa. Contohnya apa? Keluar nanah, ya, keluar darah dari kubul maupun dubur, itu merupakan sesuatu yang tidak biasa, tapi itu juga membatalkan terhadap wudhu. yakni keluarnya itu baik itu suci ataupun benda suci ataupun benda najis. Nah, di sini dijelaskan juga contohnya benda yang suci. Nah, contohnya kita memakan sesuatu yang tidak hancur pada pencernaan, ya, baik itu benda keras atau apapun itu. Kita contoh lah, ya, kita ambil contoh kelereng mungkin tidak sengaja tertelan oleh kita, ya, kelereng tidak sengaja tertelan, kemudian tatkala kita buang air besar atau BAB, kelereng itu keluar, ya, dalam artian menjadi kotoran, tapi dia masih utuh. Itu termasuk benda suci dan wudhu kita tetap batal meskipun yang keluar itu adalah benda suci seperti itu. Ataupun benda najis seperti kotoran yang biasa keluar seperti itu juga suatu yang dinajiskan. Wasani annaumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Ya, adapun bagian yang kedua dari sesuatu yang membatalkan terhadap wudhu adalah tidurnya seseorang yang tidak tetap pada tempatnya. Jadi yang dimaksud dengan tidur yang tidak tetap pada tempatnya ini, contohnya ya tidur selain tidur duduk.
ya tidur miring, ya tidur terlentang dan lain sebagainya, itu termasuk tidur yang tidak menempati pada tempatnya semula, maka itu termasuk suatu yang dibatalkan. Akan tapi di sini mendapatkan pengecualian apabila seorang itu tidur dalam keadaan duduk, ya tidur dalam keadaan duduk seperti ini, kemudian tatkala bangun posisinya masih tetap seperti ini, umpamakan ya kita tidur dalam posisi duduk seperti ini dalam keadaan tetap. Setelah kita bangun posisi tetap seperti ini, maka itu tidak membatalkan terhadap wudhu ya, selama yang dimaksud orang tidur duduk tersebut dan memenuhi terhadap dua syarat. Yang pertama, orangnya tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Maka apabila yang sedang-sedang saja tidur mutamakin, ya tidur menempati tempatnya hingga dia bangun, maka tidak batalkan terhadap wudhu. Terus kita masuk pada bagian yang ketiga. Ya, adapun bagian yang ketiga adalah zawalul akli, yakni hilangnya akal. Bisukrin au maradin au jununin au imain au ghairi dzalik. Yakni diberikan contoh oleh Kiai Musannif adalah disebabkan bisukrin, disebabkan dengan mabuk, au maradin ataupun dengan sakit yang teramat sangat, au jununin atau tiba-tiba menjadi gila, au igmain atau terkena penyakit ayan, au ghairi dzalik ataupun sesuatu apapun itu yang dapat menghilangkan akalnya. Ya, menghilangkan ini kok bisa beda dengan tidur? Ya, tadi dijelaskan bahwa yang kedua adalah an-naumu, yakni tidur, sedangkan yang ketiga adalah zawalul akli. Bukankah tidur dengan zawalul akli ini sesuatu yang sama? Ini dapat dibedakan karena yang dimaksud yang nomor 3 itu zawalul akli, akalnya hilang tapi dalam keadaan sadar, ya dalam keadaan terjaga, tapi dia tiba-tiba mabuk. Orang mabuk itu kan tidak ada yang tidur, jadi dia mabuk dalam keadaan terjaga, itu hilang akalnya, itu termasuk sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Warabi'u, ya adapun yang keempat adalah lamsur rajulil mar'atah al ajnabiyatah, yakni memegangnya seorang pemuda terhadap pemuda lainnya yang halal untuk dinikahi, ya yang halal untuk dinikahi. Berbeda halnya kalau kita yang disentuh itu adalah mahram, maka tidak batal wudu kita. Siapakah itu mahram? Mungkin karena itu termasuk sesuatu yang panjang untuk dijelaskan, insyaallah akan kita jelaskan pada video berikutnya. Jadi apabila ada seorang pemuda yang sudah termasuk akil baligh menyentuh terhadap lawan jenisnya, ya tanpa hail, tanpa ada penghalang. Contoh kalau menyentuh seperti ini tidak batal karena apa? Ada hail, ada penghalang. Tapi kalau langsung menyentuh kulit dengan kulit, maka itu sesuatu yang dapat membatalkan terhadap wudunya. Terus wal khamisu, adapun bagian yang kelima atau bagian yang terakhir dari yang membatalkan wudu versi kitab Bajuri juz 1 adalah masu farjil adami bibatinil kaffi, yakni menyentuh farji atau kemaluannya anak Adam. Jadi tidak peduli apakah itu kecil ataupun dewasa, remaja ataupun tua, yang penting manusia masu farjil adami bibatinil kaffi, dengan telapak tangan, ya. Jadi kita menyentuh, mohon maaf, ini anggap kemaluannya laki-laki gitu kan, anak kecil seumpama, lalu kita sentuh dengan telapak tangan, maka batal. Lalu kalau kita sentuh bukan dengan telapak tangan tapi dengan sebaliknya, contoh, maka tidak batal. Lalu mungkin kita bingung sampai di manakah batas telapak tangan itu. Maka untuk lebih mempermudah, dijelaskan oleh para guru-guru kita letakkan tangan kita seperti ini, ya seperti ini. Maka yang saling menempel, saling menyentuh, itulah yang dinamakan telapak tangan. Jadi termasuk bukan telapak tangan di pinggir-pinggir jari kita ini, karena tadi tidak saling menyentuh, maka itu bukan telapak tangan. Jadi kalau mohon maaf ini penisnya anak kecil seumpamanya anak Adam, walaupun itu penisnya kita sendiri, kita sentuh dengan telapak tangan seperti ini, itu batal.
Kalau kita menyentuhnya dengan di pinggiran seperti ini yang tadi tidak saling menyentuh ini, kita sentuh seperti ini, maka tidak batal. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin dalam penjelasan saya ada yang kurang ataupun ada yang salah, mungkin bisa kita tambahkan di kolom komentar, dan mudah-mudahan video dengan durasi yang singkat ini dapat bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.